Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suryaman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya merupakan guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Muhammadiyah 25 Bulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran lapangan yang kedua dengan materi menyusun resensi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ayo. Ada Al-Humaira, Muhammad Zikral, Muhammad Lutfidinan, dan Muhammad Nafak. Kalau boleh tahu kenapa tidak hadir, ayo? Akif. Oke, anak sekalian, mudah-mudahan yang disebutkan Ayu tadi Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali sehingga mampu belajar seperti biasa dengan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jiwanya, bangunlah badannya. Sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, dan sebagai aset bangsa, maka mari kita bangun jiwa kita, mari kita bangun raga kita. Bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi lebih hebat, menjadi lebih kuat di mata bangsa-bangsa yang lainnya. Kita membahas pengertian, kemudian tujuan, dan terakhir apa? Manfaat resensi serta jenis-jenis resensi. Ada yang masih ingat tidak? Apa sih pengertian resensi? Oke dia, apa pengertian resensi dia? Resensi adalah mengulas atau menilai kelebihan atau kekurangan isi buku. Oke, tepat sekali. Ya, tepuk tangan buat dia. Siapa lagi yang tahu tentang pengertian resensi? Saya Pak. Oke. Menurut saya resensi merupakan penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Tangan buat Nada. Benar tidak apa yang disampaikan dia dan Nada? Mulai dari ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis isi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Jadi nanti kalian akan menganalisis isi sebuah resensi. LKPD-nya nanti Bapak berikan. Yang kedua, setelah kalian menganalisis, nanti kalian akan menyusun sebuah resensi. Setelah kalian nanti menyusun resensi, baru deh kita akan mempresentasikan kelompok mana yang akan presentasi di depan. Tujuan pembelajaran: 1. Menyusun sebuah resensi buku dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya dengan baik. 2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi dengan baik. Manfaat resensi, bahan pertimbangan pembaca mengenai suatu buku, bisa mendapatkan uang atau imbalan, mendapat sarana promosi buku, dan pengembangan kreativitas kita. Ada pretest yang Bapak berikan melalui grup
kelas. Ada hadiahnya bagi kalian yang peringkat pertama. Tekan klik linknya, kemudian silakan dijodohkan. Cek di HP. Yang tercepat dan jawabannya yang terbaik, ya. Tepuk tangan buat Safwan. Safwan, ya. Anu sekalian, masih ada satu kesempatan lagi. Nanti di post test. Nyusun yang namanya resensi. Yang indah maka dibentuk dari yang namanya identitas buku. Identitas buku itu terdiri dari anu sekalian, Bapak menyingkatnya Jupe Tahan Harga. Ini apa? Judul buku. P-nya penulis, kemudian pener, T-nya tahun, Ju-nya H-nya harga buku. Kemudian yang kedua anu sekalian harus ada isinya. Sinopsis, kelebihan dan ada kekurangan buku. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup itu isinya simpulan dan rekomendasi cara meresensi buku. Yang pertama apa tadi? Identitas buku. Ini contohnya anu sekalian. Contohnya identitas buku. Raya, boleh minta tolong dibaca Raya? Identitas buku, judul bukunya Dilan 1990, penulisnya P.D. Baik, penerbitnya Pastel Books, tebal halamannya 332 halaman. Yang kedua apa? Sinopsis. Taki, silakan Taki. Menceritakan kisah tentang kisah klasik remaja sekolah tahun 90-an. Dalam novel ini tokoh Dilan adalah seorang anak SMA tahun 90-an yang unik dan serampangan. Dia juga menjadi anggota salah satu geng motor yang suka tawuran dengan geng dari sekolah lain. Apa minta baca oleh Pratama kelebihan dan kekurangannya? Oke. Jadi kelebihan bukunya itu bahasa yang digunakan pada novel Dilan relatif ringan sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan pengaruh besar bagi para pembacanya. Ini kekurangan bukunya, akhir cerita tidak jelas seperti gantung di tengah-tengah. Konfliknya seperti belum selesai, seperti Dilan akan kemana belum dijelaskan secara gamblangnya. Oke, apa? Penutup bisa untuk membaca penutup. Novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Menarik untuk dibaca karena menceritakan kisah percintaan remaja SMA pada tahun 1990. Banyak kisah romantis yang digambar dalam novel tersebut untuk para remaja SMA, sesuai dengan temanya yang mengangkat kisah percintaan remaja SMA. Novel ini sebaiknya dibaca untuk remaja pada waktu senggang, sedang santai atau di hari minggu. Oh, gimana sih cara meresensi dengan mudah? Gampang banget terus sekalian. Ya, cara meresensi itu gampang banget. Cuma ada 3 tahap. Yang pertama apa? Baca dulu. Nggak mungkin kita meresensi tanpa membaca. Yang kedua apa? Tandai kata yang penting. Yang ketiga apa? Tulis. Kemudian yang keempat apa? Tulis identitas bukunya. Setelah tulis apa? Yang terakhir penutup. Selesai kan? Ya, silakan. Bukunya sudah tadi Bapak berikan. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, selamat berdiskusi. Untuk formatnya sudah Bapak kirim ke grup kelas. Ya, silakan. Ini formatnya LKPD-nya seperti ini. Lembar kerja peserta didik. Ya, seperti ini ya. Sudah Bapak kirim ke grup kelas. Ya, Bapak berikan waktu 30 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Judulnya adalah kata. Nah, nanti kalau bisa nanti katanya di sebelah sini ya. Letak cover novelnya ya. Pak, saya boleh nanya tidak? Oke, silakan Asbi. Ini ketika menulis resensi apakah harus seperti di belakang buku yang tidak ada tulisan sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan penutup? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Asbi. Tepuk tangan buat Asbi. Silakan.
boleh format yang tadi ataupun boleh tidak menggunakan kata sinopsis, tidak menggunakan kata kekurangan, kelebihan, simpulan, dan rekomendasi. Jadi tidak menggunakan kata itu pun sudah benar. Kata-kata sinopsis, kekurangan, kelebihan itu hanya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan resensi. Itu ya Hasbia. 5 menit lagi. Oke, siapkan. Mudah tidak membuatnya? Udah Pak. Udah. Judulnya apa? Layangan putus. Coba Bapak cek judulnya sudah. Penulis, penerbit, tahun, jumlah, harga buku. Penutup? Rekomendasi? Oke, sip. Oke, ini Syafwan ternyata sudah selesai. Maju, dialah yang tidak bisa ya menjawab tantangan dari Bapak. Tantangannya seperti ini. Bapak akan membuat tembak-tembakan. Kalau tembak 1 door, maka jawabannya ya. Jawabannya kuat ya. Tembak 1 ya. Yang kedua, jika Bapak door, maka jawabannya ya tidak kena. Dengan goyang ya. Door, tidak kena. Oke, sip. Tapi kalau 3 door itu biasanya kena. Maka jawabannya lupa door. Tidak kompak ya. Kelompok ini yang maju. Oke, siap ya. Door. Enggak kompak ya. Tepuk tangan buat kelompok ini ya. Silakan. Kelompok layangan putus terlebih dahulu. Tepuk tangan buat kelompok layangan putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok layanan putus akan mempresentasikan resensi buku yang kami buat. Novel Layangan Putus memang memiliki kisah yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan gaya penceritaannya yang mengalir dan mampu menggambarkan tiap adegan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa harus membuat pembaca memikirkan apa maksudnya. Pembaca diajak menikmati tiap kalimat yang disusun dengan santai dan penggambaran tiap karakter tokohnya di novel Layangan Putus ini juga benar-benar epik dan membawa pembaca sekali terbawa emosi, bahagia, dan sedih dari para tokohnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok layangan putus. Ini dia ya, kelompok resensi yang kedua. Tepuk tangan buat kelompok kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengajarkan resensi mengenai buku kata. Pinta lebih senang tenggelam bersama dunianya yang kelam dan hitam itu. Menurutnya, Pinta hidup dengan mamanya yang mengidap penyakit skizofrenia, sedangkan papanya entah sekarang ada di mana. Sejak kepergian ayahnya, hidup Pinta semakin kelam. Ditambah permasalahan masa lalu Pinta yang kini entah akan menggantung sampai berapa lama. Hal ini merupakan novel bergenre remaja dan juga cinta, menceritakan kisah seorang anak kuliahan yang hidup berdua dengan seorang ibunya yang mengalami penyakit langka, dan juga kisah asmara tokoh utama yang diceritakan secara runtun dan sinkronis. Sekian presentasi resensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kata. Bagaimana penampilan ya dari kelompok layangan putus dan kata ini? Menurut saya kedua kelompok sudah bagus dalam menyampaikan resensi dari awal sampai dengan bagian penutup. Sependapat dengan Arkan bahwa dari penyajian resensi dan penjelasan resensi sangat baik dan mudah dipahami, sehingga kita tertarik untuk membaca karya tersebut. Oke, tepuk tangan buat Arkan dan Nida. Ya, ada kendalanya nggak sih tadi pada saat pembuatan resensi novel? Mudah tidak tadi? Ya, sejauh ini tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah, Pratama? Karena dari kita yang sudah membaca bukunya dan juga mengetahui unsur-unsur dari resensinya, sejauh ini tidak ada masalah Pak. Inilah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak berikan ya, ada poki ya buat kelompok kata dan kelompok layangan putus. Tepuk tangan buat dua kelompok ini dan kita semua. Silakan dibuka.
Wortelnya kalau sudah langsung dikirim. Ini dia hasilnya. Ya, peringkat pertama, tepuk tangan buat Asdi. Ya, Asdi dapat 2, keren banget ya. Yang pertama adalah Asdi. Ada Syafran dan ada Aiko. Apa yang kamu rasakan pada pembelajaran kali ini? Oke, terima kasih Raja dan Dia. Selanjutnya kita akan belajar tentang drama. Dan pertemuan pada hari ini, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta berdoa pimpin oleh Ketua Bidang Rohani. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dati, terima kasih anak-anak hebat, generasi penerus bangsa dan aset bangsa ini. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan tetap semangat bagaimana merubah bangsa ini menjadi lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.